Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pertemuan kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama dan terutama sekali, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan kita ucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan mata kita gunakan sebaik mungkin fasilitas mata ini untuk senantiasa menjadi ridho Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan fisik yang kuat yang Allah titipkan kepada kita, bagaimana dengan fisik kita ini kita gunakan untuk senantiasa mengikuti aturan-aturan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kalamullah, di dalam Al-Qur'anul Karim. Begitu juga marilah kita senantiasa bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah dan kita mendapatkan pertolongan beliau insyaallah. Baik, kita akan melakukan bedah Al-Quran surah Al-Insyirah ayat yang kedua dan ketiga insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Shadaqallahul azim. Artinya ayat yang kedua, dan kami telah menurunkan bebanmu. Ayat yang ketiga, dari punggungmu. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menyatakan dengan tegas, dengan gamblang, dengan terang, dengan jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung yang meringankan, yang menurunkan beban-beban yang dirasakan, yang dialami oleh Muhammad. Muhammad ketika diangkat sebagai Rasul, beliau dibebani sebuah tugas, yakni dakwah. Dakwah menyampaikan risalah, yakni wahyu ilahi kepada manusia pada waktu itu kaum Quraisy. Begitu beratnya beban dakwah ini sehingga beliau mengeluhkan kepada Allah, sehingga beliau mengadu kepada Allah, dan Allah langsung menjawab dengan surah Al-Insyirah ayat 2 dan 3 ini bahwasanya Allah yang meringankan beban dakwah beliau. Allah yang akan menolong secara langsung kondisi kesusahan, rintangan-rintangan yang beliau alami di dalam perjalanan dakwah. Nah, oleh karena itu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika telah turun wahyu risalah pada beliau usia 40 tahun. Nah, ketika itu setelah beberapa tahun berdakwah, beliau merasakan berat perjuangan ini, sehingga beliau berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah untuk diringankan. Dan turunlah ayat An-Nasrah ini, ayat 2 dan 3 yang menyatakan Allah secara langsung akan menolongnya. Nah, di tengah perjalanannya di dakwahnya ini ketika beliau lagi sulit, maka Allah beri hidayah dan petunjuk kepada Umar bin Khattab untuk masuk Islam dan Hamzah untuk masuk Islam. Nah, dua pemuka masyarakat Quraisy yang terkenal ini lebih meringankan beban dakwah beliau.
Dan tidak lama kemudian datanglah ayat Al-Quran yang menerangkan bahwasanya beliau diperintahkan secara terang-terangan untuk berdakwah, yang selama ini berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Sekarang beliau secara terang-terangan melakukan dakwah, dikarenakan telah ada pemuka Quraisy pada waktu itu yang siap membantu, mensupport, baik dengan pemikirannya, baik dengan tenaganya, baik dengan kapasitas kemampuannya, yang khususnya disebutkan pada ayat ini yakni Abu Bakar bin Khattab dan Hamzah paman beliau. Nah, dengan datangnya dua orang pemuka Quraisy ini yang menguatkan dakwah Rasulullah SAW, maka Rasulullah lebih giat lagi, lebih gigih lagi untuk menyampaikan kebaikan, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, yakni kalamullah, kepada umatnya, pada kaumnya, yakni pada waktu kaum Quraisy di kota Mekah. Nah, oleh karena itu ini pelajaran bagi kita, khususnya bagi praktisi dakwah atau bagi kita manusia pada umumnya, bahwasanya ketika kita telah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah, yakin dan percaya bahwasanya di dalam kehidupan ini Allah senantiasa beri kita kenikmatan kesehatan, baik jasmani atau rohani, kenikmatan keimanan, sehingga kita Allah mudahkan mendapatkan taufik, hidayah, petunjuk, senantiasa beramal soleh, berbuat kebaikan yang diperintahkan Allah dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, kalamullah, dan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, baik perkataannya, perbuatannya, dan takdir ketetapannya. Ketika kita dalam kondisi lelah, capek, penat, di dalam menyampaikan kebaikan, kebenaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mari kita senantiasa bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah. Mari kita berusaha meminta kepada Allah kebaikan-kebaikan, sehingga di puncak kelelahan kita, di puncak putus asa kita, pasti dan yakinlah bahwasanya Allah akan datangkan pertolongannya, Allah akan datangkan bantuannya, Allah akan datangkan tentaranya, sehingga kita merasakan puas, sehingga kita merasakan bahagia di dalam menjalankan dakwah ini, di dalam menjalankan, mengajak manusia untuk berbuat kebaikan demi kebaikan, berbuat kebenaran dan kebaikan demi kebaikan. Untuk siapa? Untuk kebahagiaan manusia itu sendiri, untuk kebaikan manusia itu sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk senantiasa menyeru, mengajak manusia untuk senantiasa ke jalan Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, seperti contohnya sholat 5 waktu, mengajak manusia, khususnya laki-laki, kalau kondisi normal kita ajak ke masjid untuk sholat berjamaah dengan lemah lembut, dengan kebaikan yang kita bisa kerjakan. Kalau seandainya kondisi sekarang belum normal, mungkin kita juga berjamaah, mungkin di rumah, mengajak istri kita, anak-anak kita usahakan itu. Berikutnya kita juga berusaha untuk nahi mungkar, melarang orang lain, melarang manusia, mencegah manusia untuk berbuat kerusakan, baik kerusakan yang dilakukan untuk kerusakan dirinya, atau kerusakan yang dilakukan untuk orang lain, untuk tetangganya, atau kerusakan yang dilakukan oleh untuk masyarakatnya, atau kerusakan yang dia lakukan untuk merusak bumi seisinya. Mudah-mudahan kita juga Allah beri kemudahan untuk senantiasa belajar, menggali ilmu-ilmu pengetahuan yang berasal dari Al-Quranul Karim, kalamullah, dan hadis-hadis Rasulullah, baik perkataan beliau, perbuatan beliau, dan ketetapan beliau. Insyaallah kita akan mengambil ikhtibar intisari atau pemahaman dari
ayat yang kedua dan ketiga ini surah Al-Insyirah. Ketika itu, yakni Muhammad sebelum diutus sebagai Rasul dan ketika beliau telah diutus sebagai Rasul, maka beliau mendapatkan tugas baru, yakni mengajak manusia kepada kebaikan dan kepada kebenaran. Sehingga ketika mengajak menyeru kepada manusia pada waktu itu, masyarakatnya, kaum Quraisy pada khususnya, beliau menolak, memberontak dengan keras. Dikarenakan kebiasaan-kebiasaan kaum Quraisy pada waktu itu menyembah patung, menyembah berhala, atau menyembah makhluk, atau menyembah apa yang dia bikin sendiri dengan tangannya berupa patung-patung, itu diluruskan oleh Rasulullah SAW. Diajak oleh Rasulullah SAW berpikir, bertadabur bahwasanya yang mereka kerjakan itu adalah suatu kesalahan, suatu tindakan yang bodoh. Nah, Rasulullah SAW mengajak mereka kepada kalimat tauhid, yakni la ilaha illallah. Tiada ilah, tiada Allah, tiada Tuhan, tiada ilah kecuali Allah. Jadi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak disembah, yang menciptakan langit, bumi dan seisinya. Apapun fasilitas manusia yang dibutuhkan dan makhluk yang Allah ciptakan, Allah berikan. Nah, inilah yang Allah hak yang harus disembah. Allah jamin keaslian yang original Al-Quranul Karim. Sehingga Allah menantang kepada bangsa jin dan manusia, kalau seandainya bangsa jin dan manusia itu mampu mengerjakan, meniru Al-Quran satu surah, silahkan. Dan Allah turunkan lagi, kalau kalian tidak akan mampu, kalau tidak akan mampu, coba satu surah saja, satu ayat saja kalian untuk meniru Al-Quran. Tidak akan mampu. Allah jamin keasliannya setiap huruf, setiap baris, setiap kalimat dari Al-Quran ini. Kita tutup, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Waqafna majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.